Saya, Dionisia Reladuna Goenoka, adalah seorang novis dari Kongregasi Suster-Suster Roh Kudus di Maumere, hadir menemani akhir pekan kali ini dengan permenungan tentang kasih kerahiman ilahi. Tema yang saya ambil adalah bangkit untuk menghidupi perubahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang bangkit. Kita tengah memasuki Minggu Paskah kedua atau Minggu Kerahiman. Di Minggu Kerahiman ini, kita bersama-sama mendengar kisah bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah para murid dan rasul setelah peristiwa tragis yang menimpanya di Yerusalem. Tentu saja kehadiran Kristus saat itu memberikan semangat dan peneguhan kepada mereka yang belakangan itu hidup dalam ketakutan dan mungkin saja rasa kecewa karena ditinggalkan oleh Sang Guru yang adalah tumpuan hidup dan harapan mereka. Kisah yang dipaparkan Rasul Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31 yang diperdengarkan kepada kita hari ini sejatinya mempertanyakan seberapa besar dan kuatnya iman yang kita miliki sebagai pengikut Kristus. Para murid yang berjumpa dengan Yesus berusaha meyakinkan Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Suatu kesaksian iman bahwa Sang Guru tidak mati, melainkan hidup. Jawaban Thomas, "Sebelum aku melihat bekas luka pada tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Merupakan reaksi wajar dari seorang manusia atas sebuah peristiwa. To see is to believe. Melihat untuk menjadi percaya. Tuntutan bukti atau tanda lahiriah agar menjadi percaya. Ketidakpercayaan, keraguan-raguan Rasul Thomas sebenarnya melambangkan kekerasan hati kita yang sombong, egois, dan keras kepala. Kita diajak kembali mundur ke belakang untuk melihat perjalanan Thomas bersama gurunya selama 3 tahun. Apakah waktu 3 tahun itu tidak cukup meyakinkan Thomas bahwa Sang Guru adalah Tuhan dan sungguh anak Allah yang berkuasa atas hidup dan mati? Tidakkah Thomas selalu berada bersama Yesus ketika banyak mujizat, bahkan dalam peristiwa membangkitkan Lazarus? Semuanya sirna karena sebuah ketakutan dan kekalutan hidup. Kita seringkali berada pada fase ini, merasa kecewa dan putus asa, menjadi kurang percaya ketika kita tersakiti, takut melangkah ketika kita mengalami kehilangan seseorang atau hal yang berharga dalam hidup kita, seperti yang dialami Thomas. Bapak, Ibu, sama saudara yang terkasih dalam Kristus yang bangkit. Injil hari ini mengajak kita untuk melihat diri kita dan bertanya, siapakah saya dan apa kabar iman saya akan Kristus selama ini? Sementara kita semua tahu bahwa iman dan percaya akan Kristus yang bangkit adalah jalan bagi kita untuk mengalami keselamatan kekal. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada begitu banyak peristiwa iman yang kita alami. Namun terkadang kita melewatinya tanpa sebuah refleksi yang mendalam. Bagaimana Allah bertindak untuk menolong dan menguatkan kita meski iman kita mudah goyah dan dalam keadaan suam-suam kuku. Betapa Allah tidak memperhitungkan semuanya itu. Kerahiman Allah melampaui kedosaan kita. Segalanya termasuk kita tertampung dalam hati-Nya yang maha rahim dan luas.
Kita dipanggil melalui peristiwa kebangkitan Kristus, bangkit untuk menghidupi perubahan. Ya Tuhanku dan Allahku, sebuah pengakuan iman yang telah diperbarui oleh semangat kebangkitan itu sendiri, menghidupi perubahan iman yang diperbarui. Jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Merupakan sebuah panggilan iman sekaligus perutusan. Diutus untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang majemuk, menaburkan kebaikan layaknya yang ditunjukkan Yesus dan meninggalkan sikap ketomasan kita. Marilah kita bangkit bersama Kristus membangun relasi yang lebih baik dan intens dengan Allah dan sesama. Kerahiman Yesus yang tercurah melalui darah dan air yang keluar dari lambung Yesus memancarkan kemurnian kasih dan kemanusiaan. Dalam berbagai masalah hidup, hendaknya kita mengajak Tuhan, Mane nobiscum Domine, tinggallah bersama dengan kami ya Tuhan, maka Allah akan membukakan mata hati kita untuk melihat kemuliaan Allah bekerja dalam setiap peristiwa hidup kita. Salam, Tuhan memberkati.